Orang Kristen itu semua sama, menjadi serupa seperti Kristus. Saya pernah mau jadi pendeta. Nanti kalau jadi pendetanya banyak. Iya. Siapa yang jadi jemaat? Iya. Oke, selamat datang di podcast Next Generation. Seperti yang teman-teman lihat, di samping saya sudah ada Welly Kosasi. Welly Kosasi, kalau boleh cerita, Kosasinya itu kalau untuk ukuran Indonesia itu apa hanya itu last name aja atau ada cerita di balik itu? Iya. Kosasi itu banyak dipakai sama orang Sunda biasanya. Oh, Sunda. Iya, kalau orang Sunda tuh ada yang namanya belakangnya Kosasi, tapi kalau di Sunda kan memang tidak ada marga ya. Oh, gitu. Ya, tapi banyak nama Kosasi itu dipakai sama orang Sunda. Karena kebetulan mama saya kan orang Sunda. Oh, gitu. Iya. Oke, Anda ini bukan seorang pendeta, tapi saya sering ada di lingkaran Anda tuh sering khotbah, sharing firman Tuhan. Itu sebenarnya lebih senang bagaimana? Dikenal orang sebagai pendeta kah atau kaum profesional? Saya pernah mau jadi pendeta. Wah. Tapi iya, saya kan pernah cukup lama ya untuk merenungkan itu, kurang lebih ada 1 tahun untuk memutuskan apakah jadi pendeta atau tidak gitu. Tapi saya akhirnya dapat satu jawaban bahwa untuk mengikuti Yesus tidak harus jadi pendeta. Nah, itu poinnya. Iya, poinnya di situ. Karena firman Tuhan Kolose 3 ayat 23 kan juga katakan segala yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, jadi artinya bukan hanya pendeta yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita bekerja apapun semua untuk Tuhan. Ya, betul. Ya. Ya. Oke, karena Kak Welly tadi sudah sedikit buka atau korek tentang mundur ke belakang cerita Kak Welly tentang panggilan tadi untuk memutuskan menjadi seorang pendeta atau tidak. Nah, kita mau kulik sedikit Kak tentang bagaimana proses Kakak tuh untuk menerima panggilan Tuhan tidak menjadi pendeta atau Kakak yang Kakak jalani sekarang. Iya, panggilan Tuhan terhadap hidup kita itu biasanya yang saya alami ya, bukan biasanya, tapi apa yang saya alami itu memang bertahap sesuai pemahaman tentang kebenaran dalam hidup saya. Ya, jadi ketika saya masih lahir baru dengan semangat kasih mula-mula. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 91 bulan Oktober. Iya, jadi kurang lebih udah sekitar 30 tahun ya. Wow. Ya, 30 tahun kurang lebih. Ya, waktu itu saya masih kelas 1 SMA. Saya terima Yesus. Sejak itu saya punya satu dorongan kuat untuk melayani Tuhan. Tapi pada saat itu memang panggilan saya pahami yang namanya panggilan itu berkaitan dengan profesi ya, pekerjaan gitu ya, atau berkaitan dengan passion gitu. Passion saya pribadi gitu. Sampai akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk melayani anak-anak muda. Ya, walaupun ada beberapa pergumulan atau diskusi dengan teman-teman pelayanan saya dulu, tapi pada akhirnya tetap saya memutuskan memang ya saya fokus untuk generasi muda. Ya, karena saya juga merasa bahwa saya diselamatkan ketika saya masih muda. Ketika kita diselamatkan masih muda, kita punya kesempatan lebih banyak untuk berkarya buat Tuhan. Betul. Jadi pemahaman saya akan panggilan Tuhan adalah seperti itu pada saat itu ya. Tapi 5 tahun terakhir ini menjadi satu loncatan besar lah di dalam kerohanian saya. Sehingga pada hari ini saya memahami bahwa panggilan saya adalah menjadi sempurna seperti Kristus yang adalah sempurna. Karena itu yang menjadi panggilan tertinggi setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus. Ya, jadi bukan bicara tentang jabatan kita, bukan bicara tentang pelayanan kita. Jadi nggak main di level jabatan. Bukan bermain di situ. Karena panggilan orang Kristen itu semua sama, menjadi serupa seperti Kristus, menjadi serupa seperti anaknya yang sulung. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pemahaman saya 5 tahun terakhir ini sudah seperti itu. Jadi saya sudah tidak pusing lagi saya mau jadi pendeta, saya mau jadi pengusaha gitu. Nanti kalau jadi pendetanya banyak. Siapa yang jadi jemaat? Iya, betul. betul. Ya, oke Kak.
kalau mau ditanya lebih dalam Kak, untuk Kakak menjalani panggilan menjadi serupa atau menjadi sama dengan Kristus sebagai yang sulung, sebagai pribadi, sebagai gereja Kak, apakah mudah? Ya tidak mudah sih, karena tidak banyak orang punya pemahaman seperti itu juga kan. Jadi hanya beberapa orang yang memang mengambil keputusan untuk serius, artinya memperkarakan hidupnya untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ya karena banyak orang juga kan masih berpikirnya bahwa dia hidup untuk mencapai sesuatu di dalam dunia ini kan. Padahal justru di dalam dunia ini kita sementara. Justru kekekalan kita adalah setelah kita meninggalkan dunia ini. Hanya yang sempurna lah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan mendapatkan mahkota gitu. Sehingga kita harus artinya serius lah dalam hal ini, kita perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, tadi Kak Welly udah sempat singgung tentang kita harus memperkarakan diri kita dengan Kristus. Nah, sedangkan kita sekarang ini Kak hidup di tengah-tengah yang menurut saya spirit hedon tuh lagi kuat banget, karena gini, dengan platform streaming yang sekarang di mana-mana harus pamer yang sesuatu yang hedon. Bahkan itu kalau nggak ada itu kayaknya jadi kita agak bias kalau ngomongin keserupaan dengan Kristus. Itu Kakak menanggapinya bagaimana Kak? Ya justru itu yang tadi saya bilang, jadi tidak artinya tidak mudah ya untuk kita, karena otomatis kita juga harus melawan arus yang ditawarkan dunia ya. Gitu. Jadi artinya dunia ini kan menawarkan banyak hal yang bisa memuaskan jiwa kita. Ya di dalam jiwa itu ada keinginan dan perasaan. Dan ketika kita tidak menyerahkan keinginan dan perasaan kita kepada Kristus, tidak tunduk kepada pimpinan roh, maka keinginan dan perasaan kita itu akan hanyut dengan keinginan dunia. Gitu. Dan itulah yang akan membuat kita nanti menjadi binasa, karena firman Tuhan kan juga katakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Nah sehingga kalau kita ikutin terus keinginan dunia, artinya apa? Ya kita juga ikut lenyap kan, gitu kan simpelnya. Sehingga kita harus berenang melawan arus, ibaratnya kalau ikan ya gitu, kita jangan ikutin arus, kita harus berenang melawan arus. Gitu. Dan untuk melakukan itu tidak ada cara lain sejauh ini yang saya pelajari atau saya terus perkarakan di hadapan Tuhan selain kita hidup dipimpin oleh Roh. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain kita dipimpin oleh Roh. Karena Roh itu kan penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau kita ikuti keinginan daging, kita akan lenyap dengan keinginan dunia ini. Tapi siapa yang mengikuti keinginan daging, dia akan memperoleh hidup. Keinginan roh maksudnya? Keinginan roh, sorry. Oke. Merenungkan apa yang Kak Welly bilang, bahwa salah satu ketidakmudahan kita dalam memperkarakan hidup kita kepada Kristus adalah salah satunya ini Kak. Kalau Kakak tadi udah singgung tentang hidup dipimpin atau dituntun oleh roh. Stigma yang kadang-kadang kita terima Kak. Tahu kan? Ngeroh banget. Nah itu gimana Kak? Kak, jujur aja nih, kita juga sebagai anak muda, tuh stigma itu lumayan apa Kak, menyerang kita gitu. Itu bagaimana tuh? Saya udah beberapa kali bicara juga dengan orang-orang ya, termasuk dengan beberapa hamba Tuhan. Ketika saya bicara itu selalu juga dibilangnya seperti itu. Tapi sejauh ini hampir 5 tahun ini saya perkarakan terus, saya gumulkan terus di hadapan Tuhan. Ternyata hidup di dalam roh bukan tentang ngeroh. Gitu ya? Bukan tentang roh, tapi justru bagaimana jiwa dan tubuh kita ini terpelihara sempurna. Tapi roh itulah pintu masuknya, karena firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya katakan kiranya roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Jadi artinya kita mulai dengan roh, maka nanti jiwa dan tubuh kita akan terpelihara dengan sempurna juga gitu. Dan kalau menurut saya ya, kalau ada orang bilang ngeroh, harusnya kita jangan ini ya, maksudnya jangan merasa kayak dihina gitu. Kalau kita dapat stigma itu kita jangan merasa,
karena memang kita punya status kan manusia rohani, bukan manusia duniawi. Oh, jadi kalau nanti Iya. saya juga secara pribadi, jadi kalau menghadapi seperti itu, saya akan jawab seperti itu ya. Iya. Ya karena betul. kita memang Saya kalau dibilang ngeroh, saya juga senang-senang aja, berarti saya udah kelihatan rohani kan. berarti itu bukan berarti kita rubah nih sekarang Pak. Ya, betul. pandangan bahwa itu bukan sebuah hinaan atau bukan sebuah Betul, ejekan, betul, tapi itu iya. sebagai mempertegas status kita bahwa Memang, Memang. betul. Iya. Itu identitas kita. Kita manusia rohani, bukan manusia duniawi kan. iya. Lebih baik mana dibilang ngeroh apa terlalu dibilang duniawi? Ayo. Iya betul sih. Karena ketika kita merasa risih dibilang ngeroh, selanjutnya kita akan membatasi diri kita membangun hubungan dengan Tuhan. Oh. Pasti itu yang terjadi. Kenapa saya bisa bilang begini? Saya pernah alami. Itu ketika Gimana tuh, Pak? itu saya dibilang terlalu ngeroh, saya membatasi diri. Hal yang sederhana, saya akan batasi diri saya untuk berbahasa roh ketika dalam pujian penyembahan. Iya, kan? iya. Tapi padahal itu kan adalah salah satu cara kita membangun diri kita. Firman Tuhan katakan iya. bahasa roh diberikan untuk kita membangun diri kita di hadapan Tuhan. Iya. Gitu. Nah, itu salah satu contoh. Tapi artinya mungkin paradigma itu atau stigma itu diberikan karena banyak orang juga yang tidak memahami secara totalitas gitu bahwa hidup di dalam roh itu adalah bicara tentang bagaimana cara kita dipimpin untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bukannya hanya bahasa roh gitu, dikit-dikit Tuhan berkata gitu ya, Tuhan bersabda, atau dikit-dikit saya mendengar suara Tuhan gitu ya. Nggak begitu sebenarnya. Justru jauh daripada itu. Hidup dalam roh itu bicara bagaimana kita mendudukkan diri kita, khususnya jiwa kita ya, karena jiwa ini kan selalu berontak. Jiwa itu selalu maunya ngikutin dunia. Kenapa bisa begitu? Karena roh kita kan mati udah terlalu lama ketika kita hidup di dalam dosa kan. Ya, baru kita bisa punya roh yang hidup kembali ketika kita terima Yesus. Nah, ketika terima Yesus baru kita bisa punya kekuatan untuk melawan keinginan daging karena kita punya roh Kristus di dalam hidup kita. Wow. Ya. Oke, jadi berarti mengacu kepada panggilan tadi menjadi serupa, menjadi sama dengan Kristus itu berarti menyakup tadi tubuh, jiwa. Betul. Tubuh, jiwa dan roh itu harus terpelihara sempurna. Nah, kalau berbicara tentang panggilan, ini juga kan berbicara tentang orang lain juga karena tadi setiap kita tuh dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang begini, Kak? Kita sudah didik dia, kita sudah dampingi dia untuk menjadi sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Tapi orang ini boro-boro mau sama, masuk ke lantai tangga satunya aja kayaknya susah banget. Nah, kenapa saya pertanyakan itu kepada Kak Welly? Karena saya pribadi kenal Kak Welly dari 2007. Saya masuk 13 tahun ya. Ya, saya masuk di komunitas kita itu NLC 2004. Tapi secara mendalam itu mulai 2007. Nah, menurut kesaksian beberapa teman dan bukan cuma mereka, saya sendiri mengalami bahwa Anda nih agak dewa di bagian di area itu. Anda sangat menerima orang tuh. Agak ini bagaimana? Ya nggak tahu juga ya itu maksudnya apakah ini bisa terjadi dengan semua orang. Tapi harusnya sih kita semua bisa punya pemikiran atau pola pikir yang seperti saya jalani ya selama ini, karena saya punya kesadaran bagaimana hidup saya dulu di luar Kristus itu tidak punya pengharapan ya, dengan segala kesalahan pelanggaran hidup saya gitu. Tapi ketika ada pribadi yang namanya Yesus kemudian terima saya dengan apa adanya gitu, itu waduh sukacitanya luar biasa sekali gitu ya. Dan pengalaman itu kan menjadi satu cara saya ya, cara saya untuk saya bisa juga menjangkau orang lain.
Karena ternyata cara Yesus itu untuk menerima kita apa adanya, bahkan firman Tuhan juga katakan dia tunjukkan kasihnya bahkan ketika kita masih berdosa. Masih berdosa udah Masih berdosa dia sudah tunjukkan kasihnya gitu. Apalagi kalau kita sudah di dalam Kristus. Nah, itu menarik Kak, menariknya gitu. Tadi pernyataan Kak Welly, bahkan kita masih berdosa. Iya. Tuhan sudah tunjukkan. Betul. Nah, ada ya saya lihat sendiri. Orang kalau dia berdosa saya bilang aja orang tadi berdosa, tapi malah kalau saya bilang sedikit ditolak di gereja, bagaimana itu Kak? Iya, memang harus harus dirubah ya paradigmanya, karena gereja itu kan untuk orang berdosa. Kalau orang harus suci dulu baru masuk gereja, kan ya maksudnya kapan orang mampu ya untuk bisa dengan usahanya sendiri hidup suci gitu, harus ada yang menerima, itu satu. Yang kedua, orang untuk bisa bertahan di dalam hidup suci atau di dalam kebenaran itu juga butuh komunitas kan. Kalau dia sudah bersalah terus ditolak oleh komunitas, itu adalah sebuah kesalahan besar komunitas itu. Karena itu saya selalu ajarkan ke teman-teman, separah apapun masalah atau dosa atau kesalahan pelanggaran yang sudah dibuat, ya tetap kita harus terima. Tetap terima. Tapi setelah itu kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki juga, dalam pengertian membimbing untuk supaya orang ini juga hidupnya menjadi lebih baik. Tapi penerimaan adalah kunci perbaikan, kunci pemulihan. Kalau tidak diterima dulu tidak bisa ada perbaikan, karena dia udah tertolak kan. Ya sama seperti kita kan, kita diterima dulu dalam keadaan berdosa, baru setelah itu Yesus pulihkan kita, dia perbaiki hidup kita, dia benerin hidup kita gitu kan. Ya kurang lebih konsepnya sama sih, dan ini kalau boleh saya bilang adalah kunci pelayanan anak-anak muda. Karena anak-anak muda butuh penerimaan. Gitu. Dan ini juga adalah salah satu bentuk dari fathering the fatherless. Ya, itu menjadi satu poin penting gitu ya. Karena penerimaan itu harus dimiliki oleh seorang bapak, tidak peduli anaknya seperti apa kan. Iya. Luar biasa. Jadi memang ya, karena selama tahun-tahun itu saya kan banyak di gereja, bahkan saya tinggal di gereja. Memang jujur aja saya banyak temukan bahwa kalimat-kalimat, wah jangan dulu lah karena dia masih begitu. Itu kadang-kadang gini Kak, saya sebagai kadang dipercayakan juga sebagai pemimpin untuk memimpin anak-anak kita yang masih muda. Saya kadang-kadang dijudge juga Kak, kamu kenapa kamu kasih kesempatan, dia kan masih begini gitu. Nah, tanggapan lebih lanjut dari Kak Welly itu saya pengen kulik lagi tuh. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama kasih karunia, itu bicara tentang penerimaan kan. Tapi di satu sisi ada kebenaran kan. Ya, kasih karunia dan kebenaran itu seperti dua sisi di dalam mata uang, di dalam koin ya. Dia harus bersamaan. Ada penerimaan, tapi di satu sisi harus mendidik orang di dalam kebenaran. Gitu. Kalau kita tidak didik di dalam kebenaran, kita hanya merusak komunitas itu. Artinya kita merusak komunitas itu dengan menerima orang-orang yang tidak kita usahakan, kita bantu untuk memperbaiki diri. Gitu. Nah itu yang harus, poin penting yang harus kita garis bawahi ya, bahwa di sisi lain di luar penerimaan itu ada yang namanya kebenaran. Jadi artinya kalau dia melakukan kesalahan, kebenaran juga harus disampaikan. Memang bentuk penyampaian kebenaran ini kan kalau kita terjemahkan ke dalam lingkungan gereja, ada beberapa gereja yang punya aturan sendiri kan. Jika melakukan kesalahan ini nanti konsekuensinya adalah ini. Nah itu kebijakan masing-masing gereja. Tapi selama tidak dikucilkan atau dijauhi atau bahkan disuruh keluar dari gereja, harusnya sih masih bisa masih bisa diterima lah. Artinya
biar bagaimanapun gereja juga punya aturan juga kan. So, Ada disiplin yang harus ya, dijalani. untuk menertibkan juga para Betul, pelayan gitu. betul. Iya, itu bagian dari kebenaran. Oh iya, Ya, itu bagian dari kebenaran tadi. betul. Iya. Karena setelah itu kan juga harus disampaikan kesalahannya apa, ya. Terus kemudian dia juga harus tahu selanjutnya dia mau melakukan apa gitu. Jangan sampai orang ini juga salah tidak tahu salahnya di mana gitu ya. Nah, harus bisa ya dia bisa paham lah apa yang harus dilakukan gitu. Ya, oke. Iya. Luar biasa. Oke, Kak Willy, kita lanjutkan. Berhubungan dengan panggilan Kristus tadi. Iya. Kita sekarang ada di masa pandemi COVID-19. Relevansinya di zaman sekarang itu, tantangannya tuh menurut pengamatan Kak Willy. Saya lihat Kak Willy ini di masa pandemi bukannya makin santai, malah kelihatannya malah makin sibuk. Apa yang terjadi, Kak? Iya. Kita itu tahu bahwa kita kuat itu ketika ada masalah. Oh gitu. Kalau tidak ada masalah kita tidak tahu kalau kita kuat. Ya biasanya seperti itu. Iya, Demikian juga damai sejahtera. Saya juga pernah sharingkan ya. Kita pikir kita merasa damai, tapi kita harus tes. Damai itu ketika memang semua oke, kita punya kerjaan, kita punya pacar, gitu ya. Wah semua kayaknya everything oke lah gitu ya. Terus kita merasa damai, kita pelayanan lancar gitu ya, tetap melayani Tuhan. Apalagi nanti kalau udah merasa seperti Kristus. Iya. Nah, tapi apakah kita masih bisa merasakan itu semua ketika ada sesuatu yang menggoncang gitu? Karena firman Tuhan Ibrani juga katakan dia akan menggoncang supaya kelihatan mana yang tidak terguncang kan. Wah, itu dia Ibrani kalau nggak salah. Betul. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa yang namanya goncangan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh orang Kristen. Tidak bisa dihindari oleh orang Saya Kristen. ulangi sekali lagi. Jadi yang namanya guncangan, entah itu bentuknya kita orang bilang pencobaan atau termasuk COVID ini. Iya, betul. Masalah apapun itulah. Itu tidak bisa kita hindari karena Tuhan butuh lakukan itu supaya kita bisa tahu apakah kita kuat atau tidak. Gitu. Nah, memang saya butuh waktu lah beberapa saat sebelum akhirnya saya dan istri memutuskan untuk bergerak untuk membantu orang-orang yang punya yang terdampak ya dari pandemi ini gitu. Dan untuk bisa punya keyakinan bergerak itu saya memang bergumul ya sampai juga akhirnya ada dorongan dari Tuhan untuk saya baca berulang-ulang Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat. Ya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi artinya pandemi ini harusnya mendatangkan kebaikan buat saya dong. Nah, kalau tidak mendatangkan kebaikan buat saya ada dua kemungkinan. Apa tuh? Saya tidak di dalam Kristus. atau saya tidak mengasihi dia. Saya merasa di dalam Kristus tapi saya nggak mengasihi dia. Karena itu kan karena firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja itu untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi dia. Gitu. Hanya orang-orang yang tetap ada di bawah payung yang tidak kena hujan. Kalau kita tetap di dalam kasih dia, mau badai seperti apapun kita itulah kenapa saya selalu selama pandemi ini dimanapun ada kesempatan saya ketemu orang selalu saya bilang sudah menemukan kebaikan Tuhan belum? Karena seharusnya kalau kita orang Kristen kita menemukan kebaikan Tuhan. Gitu. Itu pertanyaan buat teman-teman next generation. Sudahkah kita menemukan kebaikan Tuhan? Tapi kayak gini Kak, justru kayaknya kita sebagai anak muda nih. Saya juga jadinya bertanya, di mana kebaikan Tuhan? Mana kebaikan? Nah itulah salah satu cara kita memperkarakan iman kita, rohani kita di hadapan Tuhan kan. Yang tadi awal ya. Iya, balik lagi ke sana karena itu berkaitan dengan kedewasaan rohani kita, gitu. Karena gini, kematian Yesus, pengorbanan Yesus itu adalah bentuk penerimaan kita ketika kita masih berdosa. Tapi penerimaan kita terhadap Tuhan bentuknya apa? Bentuknya adalah ucapan syukur.
Oh, Itu tanda kita menerima otoritas Allah dalam hidup kita. Apapun dia mau lakukan sama hidup saya nggak kita peduli. terima. Saya tetap mengucap syukur. Itu bentuk penerimaan kita terhadap Tuhan. Oh, Nah, ketika dua pihak saling menerima, relasi akan semakin kuat. wow. Nah, itu penting sekali gitu. Karena kalau satu menerima, yang satu tidak menerima, ya bertepuk sebelah tangan kan. Mantap. Ya, nah ucapan syukur di dalam kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kita tunduk kepada otoritas Allah. Kita percaya hidup kita 100% kepada Allah. Pengucapan syukur kita terhadap kondisi adalah bukti bahwa kita menerima otoritasnya dia. Betul. Kalau kita komplain, ngeluh, berarti kita tidak terima dengan apa yang sedang diperbuat Tuhan atas hidup kita kan. Gitu. Dan kalau secara garis besarnya gitu ya, ada satu hal yang saya lihat di sini yang sangat penting adalah pandemi ini akan membuat orang yang rohani akan semakin rohani, tapi membuat orang yang suam-suam kuku semakin jauh dengan Tuhan. Karena pada endingnya nanti hanya akan ada dua orang, percaya Tuhan atau tidak percaya sama sekali, gitu. Nah, inilah saat-saat penentuan kita mau ke arah mana, semakin percaya Tuhan atau kita lepaskan kepercayaan kita karena kita kecewa dengan Tuhan. Saya kehilangan pekerjaan lah, atau mungkin dalam kondisi seperti ini keuangan kita jadi terpuruk lah, atau apapun itu, ketika timbul kekecewaan kemudian sampai akhirnya menjadi akar yang pahit, ya akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan kan. Gitu ya, kebetulan juga kan saya memang dekat sekali dengan bidang IT ya, IT, dengan bidang IT, dengan segala perkembangan teknologi dan sebagainya. Itu membuat kita itu sangat bergantung ya terhadap teknologi. Kita nggak bisa kehilangan HP, ketinggalan HP gitu ya. Semua ada di situ gitu ya. Sekarang orang lebih khawatir ketinggalan HP daripada yang lain. Iya, mungkin pacarnya ketinggalan nggak apa-apa gitu. Yang penting HP jangan ketinggalan. Yang penting ada HP di situ. Jadi sebenarnya pacarnya HP-nya tuh. Iya. Nah, maksud saya adalah ketika Tuhan tergantikan ketergantungannya dengan teknologi di zaman sekarang ini, itu akan semakin kelihatan mana yang benar-benar berharap sama Tuhan, mana yang tidak, gitu. Dan kondisi saat ini kan ada satu kondisi di mana di luar kontrol manusia, di luar kontrol manusia, kemudian seperti ada satu skenario besar nih. Kenapa ini bisa terjadi begitu masifnya di bukan hanya satu negara ya, di puluhan negara, di ratusan negara gitu. Dan seakan-akan sedang ada satu skenario besar yang terjadi, dan itu saya lihat sebagai satu rencana besar Tuhan untuk dia memisahkan. Jadi Kak Welly malah melihat ini sebagai sebuah rencana Tuhan untuk memisahkan. Betul. Mana yang semakin serius sama dia, mana yang ya suam-suam kuku. Agak bahaya itu Kak. Bahaya memang. Kalau orang yang paham ini bahaya, karena kita nggak tahu ini juga sampai kapan gitu. Dan apakah kita juga bisa bertahan atau tidak. Itulah yang membuat saya juga mempersiapkan diri saya. Jadi saya udah siap mati besok, mati entar, saya nggak masalah lagi. Kita pendengarnya rata-rata anak-anak muda kayaknya. Tapi teman-teman harus pahami loh, kematian itu bukan first in first out loh. Siapa yang lahir duluan dia yang mati duluan loh. Iya kan? Siapa tahu nih para kameramen sebentar lagi pulang dari sini. Karena itu saya lihat sebagai sebuah keadilan Tuhan. Gitu ya? Kalau orang tahu bahwa dia lahir belakangan, dia nanti mati belakangan, bertobatnya nanti aja deh. Itu mengacu kepada panggilan tadi. Iya betul. Nah karena kita nggak tahu kapan kita mati, itu otoritasnya Allah. Itulah yang membuat kita harus serius kapanpun, karena kita juga bisa mati kapanpun kan. Iya. Luar biasa. Oke Kak, iya. Kita pasti dibatasi dengan waktu Kak. Nah maksud saya adalah dengan semua keadaan Kak Welly sekarang, ya saya tahu beberapa cerita kakak tuh masih banyak, cuman karena waktu kita terbatas, ini untuk teman-teman next generation, teman-teman muda, adakah tips untuk kita tetap on di dalam panggilan Kristus tadi, karena mereka sedang berjuang tentang bagaimana mendapat
pekerjaan Iya. dan juga apalagi struggle-nya mereka kuliah online, SMA-nya juga kuliah online. Ini semua barang baru atau keadaan baru buat Iya. kita. Adakah tips dari kakak untuk teman-teman next generation, teman-teman anak muda? Iya, mungkin tipsnya adalah yang mungkin juga beberapa kita sudah sering dengar ya, saya juga sering bagikan 3S ya. 3S apa? Ya, sandaran, Sandaran. ya sasaran, sandaran, dan sarana. Ya, jadi sasaran ini menjadi satu hal yang utama yang tidak bisa digantikan. Sasaran kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Itu panggilan utama kekristenan ya, itu nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain gitu. Jangan berpikir kita dipanggil untuk menaklukkan dunia ini, kemudian kita menjadi orang terkaya di dunia ini, populer. Iya, pertanyaannya adalah ketika kita udah capai itu kita masih jadi Kristen nggak gitu kan? Pertanyaannya kan gitu kan? Iya. Gitu. Ya, jadi sasaran itu nggak bisa digantikan, harus Yesus. Ketika sasarannya Yesus, maka sandarannya pasti Yesus, gitu kan? Pasti Tuhan, gitu. Nah, kita akan melihat nanti bahwa yang namanya jabatan, rumah, kekayaan, apapun itu ya, itu semua cuman sarana sebenarnya. Ya, jadi jangan dijadikan itu semua sebagai tujuan. Tapi ada loh yang membuat itu terbalik, Kak, berbalik. Makanya ketika itu terbalik, biasanya hidup kita berantakan. Kita di dalam kondisi yang namanya tekanan hidup gitu ya. Tekanan hidup menjadi besar karena kalau kita ikuti untuk menjadi kaya itu tidak ada endingnya. Tidak ada endingnya karena kita pengen punya rumah hari ini, besok mau nambah punya rumah 2. Hari ini kita punya Avanza, besok kita mau punya Innova. Kita udah punya Innova, besok kita mau cari lagi Pajero dan seterusnya gitu. Itu tidak ada limitnya. Itu keinginan dunia itu tidak ada limitnya. Kalau diikutin terus sampai kita tua, itu pasti kita maunya lebih terus. Gitu. Nah, itulah yang akhirnya akan membuat kita kehilangan banyak waktu untuk mengikuti Yesus kan. Nah, itu harus dibalik. Jadi konsekuensinya ketika sasaran kita menjadi seperti Kristus atau sasaran kita adalah Tuhan, konsekuensinya kita harus meninggalkan tujuan hidup kita selain Tuhan. Nah, kalau ditanya hidupnya mau jadi apa, masih mau ini, mau itu, berarti kalau udah yakin nggak ada yang lain, cuman Yesus. Nah, itu. Kalau sampai kita bisa berkata Yesus satu-satunya, udah. Itu yang bikin hidup kita ringan. Nah, ketika kita bisa lakukan itu, maka kita akan paham dengan sangat mudah yang firman Tuhan yang berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Nah, kenapa selama ini kita tidak bisa merasakan kuk yang ada di dalam hidup kita ini ringan? Karena kita kuk yang kita pasang itu bukan kuk dari Tuhan, itu kuk dunia, gitu. Dengan segala, iya, orang lain. Ya seperti itu. Jadi kalau dibilang tipsnya apa ya, setting ulang tujuan hidupmu. Itu pastikan tujuan hidupmu Tuhan, Yesus, nggak ada yang lain. Tapi saya masih muda, saya masih mau ini. Ya silakan aja. Tapi masalahnya apakah masih punya waktu, kesempatan? Iya, karena itu tadi kan bukan yang muda, jangan-jangan masih lama, padahal bukan itu. Betul, dan sekali lagi kondisi pandemi ini itu harusnya membuat kita semakin rohani. Ya, itu juga yang harus diperhatikan karena saya juga pernah sharing kan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kan kelihatan, kayak Jack D ini kelihatan, terpelihara tubuhnya gitu ya, dijaga gitu. Ada pertumbuhannya dulu dari kecil, gede, dari dulu sering ngompol, sekarang kan udah nggak ngompol lagi kan, gitu. Jadi tubuhnya kelihatan perkembangannya kan, jiwa juga kelihatan perkembangannya, betul kan? Yang tadinya kalau diminta apa-apa nggak dikasih, nangis, ngambek gitu, ya kan? Tapi ketika jiwa kita semakin dewasa kan kita nggak lagi ngambek-ngambekan gitu, semakin dewasa kan. Pertanyaannya adalah sejauh apa pertumbuhan rohani kita? Itu perlu dicatat. Iya, karena tubuh itu ketahuan kalau dia membutuhkan sesuatu, misalnya butuh makan, terasa kan, ya kan, butuh istirahat, capek, pulang kerja, pulang sekolah gitu, pulang kuliah, capek, kita mau tidur gitu ya, mau istirahat gitu.
jiwa juga kita bisa melihat, merasakan, ya bisa merasakan kebutuhannya. Kalau kita dalam keadaan tekanan banyak pekerjaan, banyak tugas dari kampus gitu ya atau dari sekolah, kita merasa ada tekanan di jiwa kita. Kita tahu, kayaknya butuh liburan nih gitu kan. Atau kayaknya butuh jalan-jalan di mall nih, butuh refreshing gitu ya. Kalau anak-anak sekarang bilang kurang piknik gitu ya. Ya jiwa kita bisa punya deteksinya untuk mengetahui apakah jiwa kita membutuhkan sesuatu gitu kan. Nah pertanyaannya, kita punya gak sensor kebutuhan roh kita? Roh kita sedang butuh apa? Gitu. Nah ketika kita sebenarnya kita punya nggak Kak itu? Manusia punya? Punya, karena ketika itu roh itu tidak terkoneksi dengan sumber kehidupan itu, dia akan kosong, dia akan merasa kosong, kayak ada yang kurang terus ya hidup ini ya. Padahal pacar udah punya, padahal ini udah ada, tapi kok kayaknya kosong ya. Gitu. Saya pernah rasakan itu gitu loh. Ini kayaknya mau ngapain lagi hidup begini ya. Nah, nggak ada lain yang bisa menjawab itu, cuman hubungan dengan Tuhan. Jadi gitu. Itu kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Nah, jadi itulah kenapa Tuhan minta kita roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, karena memang itu yang diharapkan Tuhan, bukan hanya kita memperhatikan tubuh dan jiwa kita, tapi juga termasuk roh kita. Gitu. Luar biasa. Anda ini kayaknya lebih pendeta dari pendeta. Kalau dipancing terus bicara terus. Oke, Kak, karena kita waktunya terbatas, jadi sekian dulu. Nanti kalau ada waktu kita bisa sharing topik-topik yang lain, karena kita sangat diberkati sebagai orang-orang muda dari pengalamannya Kak Welly, bagaimana juga Kak Welly hidup sebagai orang yang bekerja di profesional gitu Kak. Nanti kita pengen kulik-kulik di bagian situ. Boleh. Oke. Terima kasih Kak Welly, kita boleh tos dulu. Ya, saya juga terima kasih untuk kesempatannya, bisa sharing anytime. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, sekian obrolan kami dengan Kak Welly, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.